طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat tadi adalah kita dapatkan taufik dan juga hidayah Islam, dan juga di antara nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah bukakan hati kita untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hal yang lebih nikmat, hal yang lebih baik dibandingkan ketika seorang muslim dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memahami cahaya yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya berupa ilmu-ilmu syariat. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan pertemuan kali ini kita sampai pada pembahasan nama Allah Azza wa Jalla Al-Fattah, yaitu zat yang maha membuka. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya, "Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Katakanlah, Tuhan kita yang mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberikan keputusan di antara kita dengan benar, dan Dia zat yang maha memberi keputusan dan juga maha mengetahui, atau mengurai, membuka keputusan dan juga maha mengetahui. Dalam surah Saba ayat 26. Begitu dalam surah Al-A'raf ayat 89, Allah mengatakan, "Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma." Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. 'Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kita berserah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Duhai Rabb kami, berikan keputusan atau bukakan keputusan antara kami dan juga kaum kami dengan hak, dan engkaulah khairul fatihin, pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala mengatakan, wa makna hadzal ism. Makna atau definisi dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Fattah adalah alladzi yahkumu baina ibadihi bima yasha. Yaitu zat yang menghakimi atau memberikan penghukuman di antara hamba-hambanya dengan apa yang Dia kehendaki. Wa yaqdi fihim bima yurid, dan memutuskan di antara mereka dengan apa yang Dia inginkan. Wa yamunnu ala may yasha'u minhum bima yasha', dan mengkaruniakan kepada orang yang Dia kehendaki apa yang Dia inginkan. La radda li hukmihi, yang tidak ada yang dapat menolak hukum darinya. Wala muaqqiba li qada'ihi wa amrih, dan tidak ada yang mampu menandingi atau protes terhadap keputusan dan juga urusannya. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di, wa huwal azizul hakim." Kata Allah Azza wa Jalla, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya setelahnya. Dan Dialah Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Taib, ikhlas kalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di beberapa ayat yang kita baca tadi, secara tidak langsung penulis mengutip hanya satu dalil saja yang menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Al-Fattah. Adapun dalil-dalil lainnya yang sebelumnya kita kutip atau setelahnya nanti hingga akhir pembahasan nanti adalah dalil-dalil yang secara tidak langsung menunjukkan kepada bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat atau memiliki nama Al-Fattah. Ya, ngaji. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, dan ini tidak ada masalah, hal seperti ini tidak ada masalah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam nuniyahnya, nuniyah berarti qasidah nuniyah. Qasidah nuniyah berarti huruf terakhir dari manzumah yang beliau tulis itu berakhiran huruf nun semuanya. Dan ini merupakan kecerdasan para ulama kita.
Ketika mereka menulis sesuatu dalam satu topik tertentu, maka kadang-kala mereka apa? Mereka memberikan ciri khas tertentu dalam manzumahnya. Ada yang ta'iyah, ada yang nuniyah, ada yang ha'iyah dan lain sebagainya. Dan ketika menjelaskan nama Al-Fattah ini, beliau mengutip dalam atau beliau menyatakan dalam qasidah nuniyahnya, yaitu wa kadzalika al-fattahu min asma'ihi. Demikian juga Al-Fattah termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wal fathu fi awsafihi amran. Al-Fattah atau sifat Al-Fattah pembuka, kan kita tahu ya, kalau Allah Azza wa Jalla diberi nama dengan satu nama, maka sifatnya itu mengikut kepada makna dari nama tadi. Ketika Allah menyatakan dirinya Al-Alim, maka sifatnya Al-Ilmu. Ketika Allah menyatakan dirinya Al-Basir, maka sifatnya adalah Al-Basar. Begitupun ketika Allah menyatakan dirinya Al-Fattah, maka di antara sifatnya adalah Al-Fathu. Dan Al-Fathu ini fi awsafihi amron, yang merupakan bagian dari sifat-sifatnya terbagi menjadi dua macam. Fathun bihukmin wa huwa syar'u ilahina, yaitu dialah yang membuka hukum yang merupakan syariat sesembahan kita, syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, wal fathu bil aqdari fathun tsanin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan yang kedua adalah membuka takdir yang merupakan bentuk al-fathah yang kedua. Nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Wa rabbu fattahun bidaini kilaihima, dan Rabb adalah fattah dengan kedua bagian tersebut. Ima dia membuka hukum atau menjadi pembuka hukum, dan yang kedua al-fattah yaitu pembuka apa? Pembuka takdir. Baik. Adlan wa ihsanan min rahmani, yang mana penuh dengan keadilan. Al-Fatahnya, pembukanya, itu penuh dengan keadilan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menjelaskan maksud Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan fal fattahu huwal hukmul muhsini al jawad. Al-Fattah adalah yang membuat hukum, yang berbuat kebaikan, dan juga yang maha dermawan atau pemurah. Wa fathu ta'ala kisman, dan fatah dari Allah Azza wa Jalla, pembukaan dari Allah Azza wa Jalla ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satunya adalah fathuhu bi hukmihi dini wa hukmihi al-jazai. Yang pertama adalah al-fatah atau sifat membuka Allah Azza wa Jalla, yaitu membuka hukum agamanya, ya, syariatnya, terus kemudian syariatnya melalui lisan-lisan para nabinya, dan yang apa? Uh, sebentar ya. Sebentar kami pindah tempat sebentar.
dan maksud dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam baitnya atau dalam manzumah nuniyahnya tadi, maka ya Sa'di rahimahullah taala mengatakan fal fattahu wa hukmu al muhsinu atau al hakimul muhsinul jawad. Yang dimaksud dengan al fattah, nama Allah al fattah adalah yaitu zat yang membuat hukum lalu kemudian yang berbuat kebaikan dan juga maha dermawan. Wa fathu ta'ala kisman, sementara fatah atau pembuka dari Allah Azza wa Jalla, anugerah dari Allah Azza wa Jalla dua macam. Yang pertama fathuhu bi hukmihi ad-dini wa hukmihi al-jazai. Yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla membuka atau menganugerahkan hukum syariat, lalu kemudian yang berkaitan dengan al-jazai balasan. Wasani, sementara yang kedua fal fattahu bi hukmihi al-qadari. Dialah yang memberikan anugerah dengan hukum-hukum yang sifatnya qadari. Nanti kita akan jabarkan. Fafathuhu bi hukmihi ad-dini, maka anugerah Allah Azza wa Jalla dengan hukum agamanya, yaitu syar'uhu ala alsinati rasulihi jami'a ma yahtajuhul mukallafun wa yastaqimuna bihi ala siratil mustaqim. Yaitu anugerah Allah Azza wa Jalla berupa syariat-syariat melalui lisan para nabinya yang dibutuhkan oleh para mukallaf, orang-orang Islam sejak zaman Nabi Adam hingga zaman akhir nanti. Wa yastaqimuna bihi ala siratil mustaqim. Dan syariat yang mereka butuhkan agar mereka senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Yang kedua, wa amma fathuhu bi jazaihi fa huwa fathuhu baina anbiya'ihi wa mukhalifihim wa baina awliyaihi wa a'daihim. Adapun anugerah Allah berupa balasan itu merupakan anugerah antara apa? Antara para nabi dan juga orang-orang yang menyelisih mereka. Jadi kalau tidak ada fatah atau tidak ada anugerah berupa pembalasan ini, maka apa? Maka nggak ada sifat adil atau ihsan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menyelisih ajaran para rasul. Maka di antara sifat al-fattah dari Allah Azza wa Jalla adalah Allah memiliki sifat al-fattah yang memberikan anugerah atau memberikan balasan. Begitupun antara orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala dan juga antara musuh-musuh mereka. Bi ikramil anbiya wa atba'ihim wa najatihim, dengan memberikan kemuliaan kepada para nabi dan juga pengikut mereka dan juga memberikan keselamatan kepada mereka. Wa bi ihanati a'daihim wa uqubatihim, dan menghinakan atau sebaliknya menghinakan musuh-musuh para nabi tadi dan juga orang-orang yang menyelisih mereka. Wa kadzalika fathu yaumal qiyamah wa hukmuhu bainal khalaiki hina yuwaffa kullu amilin ma amilah. Begitupun anugerah yang Allah berikan nanti di hari kiamat dan juga penghakiman antar makhluk-makhluknya ketika apa? Ketika setiap orang yang beramal mendapatkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Ala kulli hal, yang dimaksud al-fattah di sini memiliki sifat al-fattah yang artinya adalah anugerah, baik anugerah yang sifatnya dini atau agama atau syar'i, atau yang kedua anugerah yang sifatnya apa? Sifatnya qadari. Sifatnya qadari. Jadi kalau misalnya sifatnya dini, ya orang yang menyelisih Allah Azza wa Jalla, Allah berikan anugerah berupa balasan. Begitupun dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, ya, dia mendapatkan anugerah qadari, mau dari orang kafir, mau dari orang beriman, maka dia mendapatkan atau merasakan al-fathah dari Allah Azza wa Jalla berupa apa? Fathah yang sifatnya qadari. Baik. Berikutnya, beliau juga mengatakan wa amma fathuhu al-qadari fa huwa ma yaqdiruhu ala ibadihi, atau ma yuqaddiruhu ala ibadihi min khairin wa syarrin wa naf'in wa dharrin wa ata'in wa man'in. Adapun fathah yang sifatnya qadari tadi, anugerah yang sifatnya qadari yang bukan syar'i, maka ialah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya berupa kebaikan, terus kemudian keburukan, manfaat, mudarat, pemberian dan juga dicegahnya dia dari mendapatkan sesuatu. Ini semua merupakan anugerah yang sifatnya qadari. Tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan syariat, tapi apa? Tapi diberikan kepada semua makhluknya. Allah Ta'ala mengatakan, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Yaitu kata Allah Azza wa Jalla, bahwasanya apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat fala mumsikalaha, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Wa ma yumsik fala mursilalahu, yang Allah tahan yang tidak ada yang bisa melepaskannya. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Farrabu ta'ala wal fattahul alim. Maka Rabb kita ta'ala, Allah ta'ala, itu adalah zat yang maha membuka, memberikan anugerah bagi maha mengetahui. Alladzi yaftahu li ibadihi at-ta'i'ina khazaina judihi wa karamihi. Yang memberikan anugerah bagi hambanya yang taat kepadanya, yaitu anugerah berupa kemuliaan dan juga kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftahu ala a'da'i, begitupun bagi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Dibukakan anugerah juga sama. Tapi apa didda dzalika, yang sebaliknya. Jadi kalau orang yang taat kepada Allah, ya anugerahnya berupa apa? Berupa kebaikan dari Allah, terus kemudian pemuliaan dari Allah, lalu kemudian kemurahan dari Allah. Nah, sebaliknya orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, anugerahnya berupa berupa apa? Berupa ghadab dari Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian sakot dari Allah Azza wa Jalla dan sejenisnya. Wa dzalika bi fadlihi wa adlihi. Dan ini semua atas dasar keutamaan dari Allah dan juga apa? Dan juga sifat adil dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian waqala rahimahullahu taala, kemudian As-Sa'di rahimahullahu taala menyatakan lil fattah maknayan. Nah, terhadap nama Al-Fattah itu ada dua makna. Yang pertama, yarji'u ila makna al-hukmi alladzi yaftahu baina ibadihi. Kembali kepada makna al-hukum. Hukum berarti kan keputusan ya. Hukum itu keputusan. Alladzi yaftahu baina ibadihi, yang mana Allah Azza wa Jalla yaftahu baina ibadihi. Allah itu memutuskan antar hambanya. Wa yahkumu bainahum bi syar'ihi wa yahkumu bainahum bi ithabati ta'i'ina wa 'uqubatil 'asina fid dunya wal akhirah. Allah memberikan keputusan dengan syariatnya dan menghukumi di antara para hambanya dengan memberikan pahala bagi yang taat dan memberikan dosa bagi mereka apa? Siksa bagi mereka yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah, Rabb kita akan mengumpulkan kita semuanya. Kemudian dia memberikan keputusan antara kita dengan benar, dan dialah maha pemberi keputusan, lagi maha mengetahui. Ala kulli hal, mana al-fattah yang pertama, disebutkan As-Sa'di rahimahullah ta'ala, adalah yang maha memberikan keputusan. Taib. Dan juga firman Allah Ta'ala, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, putuskanlah di antara kami dan juga kaum kami bil haqqi, dengan benar, wa anta khairul fatihin. Sungguhnya engkau sebaik-baik pemberi keputusan. Maka ayat yang pertama kata beliau, fathuhu bainal ibadi yaumal qiyamah. Yaitu sifat atau anugerah Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya, keputusan yang Allah berikan kepada para hambanya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa hadza fid dunya bi ayyan sural haqqa wa ahlahu. Dan ini ketika di dunia, yaitu dengan cara Allah tolong yang benar dan juga orang-orang yang bawa kebenaran. Wa yuzillul batila wa ahlah. Allah juga hinakan kebatilan dan juga orang-orang yang mengikuti kebatilan. Wa yuqiu bihimul uqubat, dan Allah berikan kepada mereka siksaan. Itu makna yang pertama. Jadi keputusan di antara hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu di akhirat dengan cara memberikan balasan tadi, isabah bagi mereka yang taat, kemudian Kemudian uqubah bagi mereka yang ingkar. Sementara di dunia, ya Allah tolong yang benar dan juga orang-orang yang mengikuti kebenaran, dan Allah hinakan atau Allah rendahkan orang-orang yang salah dan juga orang yang mengikuti kesalahan. Baik, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, fathu li ibadi jami' abwabil khairat. Maksudnya memberikan anugerah semua jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Yaftahu li ibadihi manafi'ad dunya wad din. Allah berikan, Allah bukakan atau Allah anugerahkan kepada para hambanya semua jenis kebermanfaatan dunia maupun akhirat. Fayaftahu liman ikhtassahum bilutfihi wa inayatihi aqfalal qulub. Dan Allah berikan atau khususkan anugerah tadi kepada orang-orang yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yudri 'alaiha minal ma'arifir rabbaniyah wal haqa'iqil imaniyah ma yasluhu ahwalaha wa tastaqimu bihi 'ala siratil mustaqim. Kemudian Allah berikan anugerah kepada mereka berupa pengetahuan rabbaniyah. Itu mereka bisa mengikuti mana yang benar dan menghindari mana yang salah. Ini apa? Ma'arif rabbaniyah. Jadi orang kalau sudah diberikan al-fattah oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia mudah tahu ini yang baik, ini
yang buruk. Sebaliknya orang yang jauh dari al-fath dari Allah Azza wa Jalla, anugerah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin susah membaca mana yang baik, mana yang benar. Walaupun 1.000 hujah di hadapan mereka. Makanya ada satu perkataan orang Arab, kurang lebih artinya apa? Kurang lebih artinya orang yang cerdas itu hanya butuh satu dalil untuk mengikuti kebenaran. Sementara orang yang pandir, orang yang tidak mengikuti kebenaran, yang ditakdirkan oleh Allah celaka, maka dia didatangkan 1.000 dalil pun dia masih butuh dalil yang lain. Taib. Wa akhassu min dzalika annahu yaftahu li arbabi mahabbatihi wal iqbali alaihi uluman rabbaniyatan wa ahwalan ruhaniyatan wa anwaran sati'atan wa fuhuman wa adwaqan sadiqah. Dan Allah bukakan lebih khusus dari itu, Allah anugerahkan di Fatah dibuka oleh Allah Azza wa Jalla ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dimudahkan pula untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan ilmu-ilmu Rabbani, maksudnya dimudahkan untuk faham ilmu syar'i, lalu kemudian dimudahkan untuk beramal ketaatan, lalu diberikan cahaya dalam hatinya, sehingga apa? Sehingga dia punya dzuk yang shadiq. Dzuk yang shadiq itu perasaan yang tulus, perasaan yang jujur. Dalam artian apa? Dalam artian ketika dia dinasihati satu kebenaran, maka dia mudah tergugah. Namanya dzuk yang shadiq. Jadi perasaan atau dzuk itu berarti apa? Apa namanya sense. Nah, jadi apa namanya bahasa Indonesia apa ya? Nah, perasaan mungkin ya, mungkin lebih tepatnya perasaan yang tulus atau perasaan yang jujur. Taib. Wa yaftahu aidan li ibadihi abwabal arzaqi wa turuqal asbab. Dan Allah bukakan kepada para hambanya tadi abwabal arzaq, pintu-pintu rezeki. Terus kemudian wa turuqal asbab, jalan untuk mencapainya. Wa yuhayyi'a lil muttaqina minal arzaqi wa asbabiha ma la yahtasibun. Allah berikan jalan kepada orang yang bertakwa, rezeki dan juga sebab-sebab untuk menemuinya dari jalan yang mereka tidak sangka. Yang sebelumnya mereka sangka ini tidak mungkin mendatangkan rezeki. Ternyata karena bekal ketakwaan mereka, Allah bukakan pintu rezeki untuk mereka. Wa yu'til mutawakkilina fawqa ma yatlubuna wa yu'amilun. Dan Allah berikan kepada orang yang pasrah, berserah kepada Allah lebih dari apa yang mereka inginkan. Lebih dari apa yang mereka dambakan. Wa yuyassiru lahumul umural asirah. Allah mudahkan perkara yang sebelumnya susah sekali. Kalau manusia biasa ngelihat ini sepertinya tidak masuk akal. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menimpahkan, Allah bukakan pintu-pintu untuk menggapai hal tersebut. Wa yaftahu lahumul abwabal mughlaqah. Nah, Allah bukakan pintu yang sebelumnya tertutup. Makanya di antara apa mungkin yang bisa kita petik atau hikmah dari yang kita baca sejauh ini dari nama Al-Fattah atau nama Allah Azza wa Jalla Al-Fattah. Nah, kalau antum mengalami kesusahan, mengalami kesulitan yang sekiranya buntu, ini tidak mungkin ada makhluk yang bisa ngasih bantuan sama sekali terhadap masalah ini. Kita sudah berdoa dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah berdoa kita nempuh sebab yaitu dengan cara minta bantuan sesama kita dan lain sebagainya. Maka mungkin satu sebab yang kita lupa, yaitu apa? Yaitu berdoa dengan nama Allah Al-Fattah, yaitu ya Fattah, ya Alim, Wahizat yang maha memberikan anugerah, Wahizat yang maha bukakan semua pintu kesulitan yang sebelumnya saya hadapi. Maka insya Allah Ta'ala, maka Allah akan bukakan. Dan kita harus yakin dengan hal tersebut. Rasul kan mengatakan, apa? Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Bil ijabah. Ya. Berdoalah kepada Rabb kalian dan kalian yakin bahwasanya hal tersebut akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab untuk menggapai ijabah tadi ya kita apa? Ya kita memanggil nama Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang cocok dengan hal tersebut. Itu ya Fattah, ya Alim dan seterusnya. Baik. Ikhwaskal azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Wa lihada kana Rasulullah yatawajjahuna ilaihi bi talabil fathi bainahum wa bain aqwamihim fi ma hasala bainahum minal khusumah. Oleh karena para utusan Allah Azza wa Jalla ketika mereka menghadapi perselisihan dengan kaum mereka ingkar, ini sudah tidak bisa diomongi dan lain sebagainya, maka di antara permintaan mereka adalah mereka minta agar Allah memberikan keputusan, iftah, jadi bukakan, kasih anugerah, mana yang baik, mana yang lurus dan lain sebagainya. Allah mengatakan tentang Nuh alaihi salatu wasalam, qala rabbi inna qaumi kadzabun. Wahai Rabbku, sungguhnya kaumku ini pendusta semuanya. Faftah baini wa bainahum, beri keputusan antara aku dengan mereka. Fathan wanajini wa man ma'iyya minal mu'minin, dan selamatkan aku serta orang-orang yang bersamaku dari kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segera beri keputusan, ini artinya Pak Al-Fatah.
Taib. Begitupun kita, kalau kita sudah mentok ada satu masalah, ya sudah, katakan saja Rabbana iftah baini wa baina hadhil umur. Ya Allah berikan keputusan antara aku dengan masalah-masalah ini semuanya. Kita bingung satu perkara, terus kemudian kita bingung jalan yang harus kita tempuh. Ya sudah istikharah, masih saja ragu dan lain sebagainya. Ya sudah Rabbana iftah baini wa baina hadhil umur dan seterusnya. Atau kita mengalami perselisihan dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan saudara kita, dengan kerabat kita dan lain sebagainya. Rabbana iftah baini wa bainahum. Ini misal saja. Dan ini tidaklah tempuh atau tidaklah diucapkan oleh para utusan kita kecuali mereka sudah mentok juga, sudah mentok. Jadi mereka ingin segera diberikan keputusan supaya mereka tahu atau supaya kaumnya tahu, yang pendusta tadi tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh orang yang menyuruh sebelumnya itu adalah kebenaran. Wa dzakara subhanahu min du'ai Syuaib alaihi salatu wasalam. Begitupun Allah menyebutkan tentang doa Nabi Syuaib alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Maknanya sama juga. Maknanya sama. Allah Ta'ala juga berfirman wastaftahu wa khaba kullu khabbarin anid. Kata Allah Azza wa Jalla, dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Jadi jangan diremehkan menggunakan doa Al-Fattah. Jadi kalau antum bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian berserah hanya kepada Allah, berdoa dengan bersungguh-sungguh, muqinuna bil ijabah, yakin akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka yang harus berhati-hati adalah yang menjadi musuh kita. Baik. Ai istangsaratir rusul, ustungsiratir rusulu rabbaha, atau istangsaratir rusulu rabbaha ala qaumiha. Maksudnya para utusan tadi minta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb mereka, agar diberikan pertolongan atas kaum mereka. Wa qila istaftahatil umamu ala anfusiha. Nah, dikatakan pula atau sebagian ulama menyatakan maksudnya umat-umat sebelum mereka, umat-umat yang lain atau umat-umat yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka minta pertolongan kepada Allah agar dibukakan apa? Dibukakan keputusan untuk diri mereka. Hai ista'jalu fathallahi wa furqanahu baina auliya'i wa adi. Mereka minta disegerakan untuk tunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla mana yang benar antara waliullah dan juga para musuh-musuhnya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan wa yuhtamalu ayyakuna hadza muradan wa hadza muradan. Ya, boleh jadi semuanya maknanya benar. Jadi tidak ada perbedaan secara konten atau secara konteks. Baik. Wa qad istajaba Allahu da'wati rusulihi alaihim salawatullahi wa salamuhu bil fathi bainahum wa bain aqwamihim bil haqq. Dan Allah mengijabahi doa para utusan yang mereka minta agar diberikan keputusan antara mereka dengan kaum mereka. Faja'a amruhu subhanahu binasrir rusul, dan Allah buktikan itu dengan menolong para utusan tadi, wal mu'minin, dan orang yang beriman kepada Allah, wa ihlaki a'daihim minal kuffaril zalimin al mu'taddin, dan Allah hancurkan musuh-musuh mereka dari kalangan orang yang kafir, zalim, lagi melampaui batas. Dan sekali lagi ikhwas sekalian, bahwasanya terkabulnya doa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak harus seketika saat itu juga. Kita dakwah saat ini mengalami pertentangan, terus kaum muslimin kita sudah doa Ustaz dengan doa Al-Fattah, tapi kok kaum muslimin di Palestina tidak menang-menang misalnya. Maka boleh jadi terkabulnya doa kita ini bertahun-tahun setelahnya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang masalah sabar dalam berdakwah, maka beliau menyatakan bahwasanya sungguhnya kesabaran seseorang itu bisa dipetik boleh jadi bertahun-tahun setelah dia meninggal dunia. Jadi sabar dalam dakwah, sabar dalam berdoa, boleh jadi dipetiknya bertahun-tahun. Dia berdoa sekarang, bisa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilempari penduduk Taif misalnya. Kemudian apa yang beliau katakan? Beliau katakan, ya Allah jadikan mereka dan dari sulbi-sulbi mereka, dari keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang beriman kepada Engkau. Dan doanya terbukti bertahun-tahun setelahnya. Tidak saat itu juga. Jadi ketika habis dilempari, hendak ditimpa dengan gunung oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan justru malah berdoa semoga Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka, dari keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti beberapa tahun kemudian. Wa min fathi subhanahu hukmuhu bainal ibadi yaumil qiyamah. Di antara anugerah Allah Azza wa Jalla antar hambanya, keputusan antar hambanya, yaitu nanti di hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, atas apa yang mereka perselisihkan. Kama qala subhanahu, sebagaimana yang Allah firmankan, qul ya jama'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim.
Katakanlah Rabb kami itu mengumpulkan di antara kami, kemudian memberikan keputusan dengan benar, dan dialah Allah Al-Fattah yang maha memberikan anugerah, memberikan keputusan lagi maha mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yahkumu baina hukman yatabayyanu bihi shadiq minal kadhib. Allah memutuskan, Allah memberikan kepastian mana yang benar, mana yang dusta. Ketahuan nanti di hari kiamat, oh ini ternyata pendusta, oh ternyata yang benar. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya untuk membedakan mana yang paling baik amalnya. Begitu mendalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan kenapa kok menciptakan kekafiran juga ke keimanan. Maka Allah menyebutkan supaya untuk membedakan mana orang yang bersungguh-sungguh dalam keimanan kepadanya dan orang-orang yang kadzibin, yaitu orang-orang yang dusta. Baik. Wal muhiqqu minal batil, dan orang yang wal muhiqqu minal mubtil, dan orang-orang yang benar dan juga orang yang salah. Wal mustahiqqu lis-shawab minal mustahiqqi lil iqab, mana yang berhak mendapatkan ganjaran dari orang-orang yang berhak mendapatkan siksa. Walihada samma tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah bi yaumil fathi. Oleh karena Allah Ta'ala menamakan hari kiamat di antara dengan Yaumul Fathi. Dalam firman-Nya, "Kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzarun." Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah Yaumal Fathi, di hari kemenangan itu, di hari pembukaan itu, tidak akan berguna keimanan orang-orang yang kufur, walahum yunzarun, dan tidak mula mereka diberi tangguh. Jadi tidak ada masa tangguh lagi. Ya sudah, nanti saja, tidak ada. Ayaumul qiyamah alladhi yahsulu bihi iqabukum idza jaa inqadal amru wa lam yahsul lakum fihi imhalun wa lam yakun fihi litadaruki ayyi majalin. Masa nanti di hari kiamat ya sudah diberikan keputusan. Kalau dikasih siksa ya kasih siksa. Selesai urusan. Wa lam yahsul lakum fi imhal. Tidak ada lagi apa? Penangguhan kembali. Wa lam yakun fihi litadaruki ayyi majalin. Dan tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan. Baik. Hadza wa inna imanal abdi bi anna rabbahu subhanahu wal fattahu yastaujibu minal abdi husna tawajjuhin ila Allah wahdah bi ay yaftaha lahu abwabal hidayah wa abwabar rizki wa abwabar rahmah. Ini atau oleh karena itu sungguhnya keimanan seorang hamba kepada Rabb-nya bahwa Allah itu Al-Fattah itu melahirkan konsekuensi atau mengharuskan dia untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah saja dan mengharap agar Allah membukakan pintu-pintu hidayah, rezeki dan juga rahmat serta membuka hati dan melapangkan apa? Wa ayyaftaha ala qalbi bi syarhi sadrihi lil khair. Dan Allah membukakan hatinya dengan cara di lapangan untuk kebenaran. Allah mengatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Dan apakah seorang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, kalau ia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya sama dengan orang-orang yang membatu hatinya, maka sungguh kecelakaan besar. Ulaika fi dhalalim mubin fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka kecelakaan besar bagi hati yang ingkar atau yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Baik. Ikhlas kalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya wa hadzal fathu wa syarhu laisa lahu haddun. Sungguhnya fatah dari Allah, anugerah dari Allah, kemudian kelapangan dari Allah, ini tidak punya batas. Waqad akhadha kullu mu'minin minhu bihadzin. Dan setiap orang beriman akan mengambil bagiannya. Fafaza minhul anbiya bil qismil a'la. Para nabi itu mengambil bagian yang paling banyak. Summa min ba'dihim al-auliya. Kemudian orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Summal ulama, kemudian para ulama. Summa awamul mu'minin, kemudian orang-orang yang dari kalangan awam orang yang beriman. Walam yukhayyibillahu minhu siwal kafirin. Dan tidak ada yang dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang kafir. Jadi kalau kita saat ini masih merasakan anugerah berupa keimanan, anugerah berupa rahmat dari Allah, ya kita bersyukur kepada Allah. Karena termasuk di antara bagian yang ngambil bagian tadi. Meskipun bagian kita tidak akan sebesar para nabi, jadi paling tidak kita masuk ke dalam bagian yang beruntung. Sementara orang yang tidak beruntung, ya Allah halangi mereka dari mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak bersyukur kalau ada orang dijelaskan kebenaran di hadapan mukanya dan tidak nyantol-nyantol, tidak ngikut-ngikut. Ya, kita harus bersyukur kalau kita mudah sekali ikut, mudah sekali terenyuh dengan nasihat, mudah sekali terenyuh atau ikut dengan kebenaran dan lain
sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Sahih Muslim disebutkan dari Abu Humaid atau dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Usaid radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," kalau masuk masjid maka ucapkan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta karunia darimu. Farrahmatu wal fadlu wal khairu kulluhu biyadillah. Maka rahmat, terus kemudian karunia, kebaikan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yaftahu bihi ala may yasha wa yuyassiruhu liman yasha. Allah bukakan, Allah berikan, anugerahkan kepada yang dia kehendaki. Dan Allah mudahkan siapapun yang dia kehendaki. Fakullu hadza min athari hadzal ismi wa muqtadayatihi. Ini semua merupakan athar atau dampak dari nama Allah Al-Fattah. Wa inna lana nas'alullaha wa natawassala ilaihi bihadzal ismil azim wa nad'uhu bi annahu Al-Fattah wa bi annahu khairul fatihin. Ayyaftaha ala qulubina bil imani sahih wal ihtida'il kamil. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla bertawasul dengan nama yang mulia ini, yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla Al-Fattah yang membukakan dan memberikan anugerah. Sungguhnya dia sebaik-baik membuka atau memberi anugerah agar Allah bukakan hati kita. Yaitu dengan apa? Allah berikan anugerah hati kita dengan iman yang benar. Wal ihtida'il kamil, dan ikut petunjuk yang benar, sempurna. Wal yaqin rasih, dan keyakinan yang tangguh, yang tidak mudah goyah. Wa ayyaftahalana khazaina rahmatihi, dan Allah bukakan kepada kita pintu-pintu untuk mendapatkan rahmatnya. Wa abwaaba karamihi, dan pintu-pintu kemuliaan dari Allah. Wa mawaidi birrihi, dan juga hidangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wasi'i fadlihi, dan luasnya karunia Allah Azza wa Jalla, wa ni'amihi, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un mujib. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Baik, jika dirasa berat menerima takdir belum ridho, apa yang bisa dilakukan? Baik, yang pertama, masing-masing dari kita akan berusaha untuk menjadi orang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka yang berupaya untuk berada di atas jalan kami, maka akan kami berikan atau kami berikan petunjuk untuk mencapai jalan-jalan tersebut. Dan orang yang menerima takdir itu tidak dalam satu tingkatan. Ada 4 tingkatan disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama adalah yang tercela di hadapan Allah adalah mereka yang murka, mereka yang mencela ketetapan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga, dan keempat adalah orang yang sabar, ridho, kemudian bersyukur. Dan masing-masing dari 3 tingkatan di atas tingkatan yang mencela tadi, alias 3 tingkatan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, maka semuanya atau paling tidak 2 kelompok, orang yang sabar, kemudian orang yang ridho, ya masing-masing merasa berat. Terutama orang yang sabar. Sabar itu termasuk tingkatan yang paling rendah dari 2 tingkatan setelahnya. Yaitu ridho dan juga syukur. Sabar itu seorang apa? Seorang masih merasakan sakit. Seorang masih merasakan berat ketika menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, yang paling penting adalah jaga hati kita agar tidak mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, agar tidak mencela ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta petunjuk kepada Allah untuk apa? Agar kita dimudahkan untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwasanya apa? Bahwasanya apa yang Allah tetapkan mau kita hindari sekalipun, kata Nabi alaihissalam, apa namanya? Segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita, maka akan menjadi milik kita dan tidak akan pernah meleset sedikit pun. Dan segala sesuatu yang Allah tetapkan bukan milik kita, maka tidak akan pernah kita gapai. Mau apapun yang kita dapatkan sekarang, mau pahit, mau manis, mau menyenangkan, mau menyedihkan dan lain sebagainya, ya mau kita hindari, mau kita ulang lagi, oh saya harusnya milih ini, saya harus milih yang itu, ya akan tetap apa? Akan tetap mengikat kita. Jadinya apa? Jadinya tetap yakini semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak orang yang menyangka ada kebaikan dari satu perkara ternyata buruk bagi Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kalian sangka ini yang enggak kalian senangi ini baik bagi kalian padahal ini buruk. Ya, afan. Ya, yang enggak kalian senangi, kalian sangka itu enggak baik bagi kalian, padahal itu baik. Begitupun yang kalian sukai, yang kalian sangka ini menyenangkan, ini pasti menghasilkan hasil yang baik. Ternyata hasilnya buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kalaupun kita tidak bisa mencari hikmah dari semua hal tadi, maka yakini bersabarnya kita di atas ketetapan yang kita tidak senang terhadapnya, itu akan membuahkan hasil yang nikmat. Jadi kalau kita tidak bisa ambil pahala dari bersyukur, diambil pahala dari bersabar. Kata Allah Azza wa Jalla, wa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah pahala orang yang bersabar nantinya tanpa batasan sama sekali. Kalau kita tidak bisa ngambil pahala dari banyak bersyukur, banyak bersabar atas ketetapan Allah Azza wa Jalla, ya ambil pahala dari sisi istighfar. Nah, mungkin karena banyaknya dosa kita, ya kita susah untuk mencapai apa? Mencapai keridhaan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala. Kalau sedikitnya berdoa dengan alasan kita merasa tidak butuh dengan Allah Azza wa Jalla, na'am, termasuk di antara tanda iman yang kita yang buruk. Sedikitnya kita bergantung kepada Allah itu tanda iman yang buruk. Kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, orang-orang yang nolak untuk berdoa atau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam kondisi hina. Jadi di antara bukti iman kita semakin membaik itu kalau ketergantungan kita kepada Allah semakin 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 apa? Semakin meningkat. Kalau ketergantungan kita kepada Allah semakin merendah atau semakin tidak ada, maka itu tanda apa? Tanda iman kita memburuk. Demikian Allah taala. Mungkin cukup sekian ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan depan. Sedikitnya berdoa karena tersibukkan dengan urusan duniawi. Nah, apa yang menghalangi kita dari seberapa banyak urusan duniawi kita dari 24 jam yang kita miliki? Tidak banyak. Jadi jangan nyari celah dari urusan-urusan hal tersebut. Nabi SAW adalah tokoh atau seorang atau panutan yang begitu sibuk, baik urusan dunia maupun urusan ukhrawi. Beliau sibuk 24 jam sebagai seorang pemimpin agama, seorang pemimpin negeri dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita dapatkan dari beliau, ya beliau disifati Aisyah radhiyallahu taala anhu kana khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Kemudian beliau disebutkan bahwasanya matanya tidur tapi hatinya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para sahabat yang lainnya. Jadi 24 jam yang kita miliki jangan sampai lupa bagian kita di akhirat. Ya, bagian kita di akhirat. Dan rasa-rasanya orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan lupa. Meskipun dia sibuk dengan urusan duniawi, maka dia jadikan duniawi tadi sebagai motivasi atau urusan duniawi tadi sebagai motivasi agar dia apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ya ketika dia sibuk penat dengan urusan duniawi, dia mengucapkan astagfirullah, ternyata berat sekali. Terus kemudian alhamdulillah, ternyata banyak nikmat yang Allah berikan dan lain sebagainya. Itu seminimal-minimal orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, kita itu mau urusan duniawi, urusan ukhrawi, tunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Doa kepada Allah, ya Allah mudahkan. Paling tidak baca bismillah itu menunjukkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau makan urusan duniawi kan, baca bismillah, itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengerjakan tugas, kita mau mengerjakan pekerjaan kantor dan lain sebagainya. Maka ingat Allah Subhanahu wa taala dengan baca bismillah. Kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan susahnya kita atau suntuknya pikiran kita ketika ngerjain urusan duniawi tadi, boleh jadi sebabnya adalah karena kita lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa. Kalau terlalu lupa ini kebangetan. Jadi di tengah-tengah misalnya sudah penat, ya Allah kok berat sekali ini misalnya kerjaan. Ya minta pertolongan kepada Allah, ya Allah bukakan. Bukan hal demikian. Para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika beliau mengalami suntuk urusan apapun, maka beliau segera datang ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian mengucapkan wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Afandi wa ya muallima Sulaiman alimni wa ya mufahima Daud fahimni. Wahai zat yang memberikan pengetahuan kepada Sulaiman, berikan pengetahuan kepadaku. Dan zat yang memahamkan kepada Daud, maka fahamkan juga
kepadaku. Nah, kita contoh para ulama kita. Wallahu taala. Apakah saat berjalan menemani anak dalam hati kita berdoa termasuk berdoa meski ada berat untuk berdoa? Nah, termasuk berdoa, tidak ada masalah. Ucapan dalam hati kita, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam kondisi suara kita tidak ada, maka termasuk di antara berdoa. Dan kita berharap itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita misalnya tidak mau makan, ini minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, semoga bisa makan. Dengan cara apapun. Setelah berdoa baru kita tembus sebab yang lainnya. Wallahu Ta'ala. Baik, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.